Sebelum saya membuka kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan profil pemberi materi kita pada hari ini, yaitu beliau adalah Dai Brikpol Hilal. Dai Brikpol Hilal, dan saya akan membacakan beberapa profil singkat dari beliau, yaitu beliau sebagai Dai Kantipmas Polda Sulawesi Selatan, Dai Muda Indonesia MNC TV 2014, peserta aksi Indosiar 2015, pimpinan Rumah Tahfiz Al-Hilal, pembina Manjada Wajada Makassar, ketua komunitas peduli yatim dan masjid, founder rapper Remaja Peduli Remaja, inisiator Polisi Care, dan terakhir sebagai ketua NTS Polda Sulsel. Itulah beberapa biografi singkat dari beliau yang insya Allah nantinya akan membawakan materi. Adapun judul materi yang nantinya akan disampaikan oleh beliau untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu dengan judul Ada Apa di 10 Ramadan Terakhir. Jadi saya harap kepada teman-teman nantinya agar betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, agar kegiatan kita pada hari ini kita bisa mendapatkan hikmah dan nantinya bisa menjadi bakal kita ke depannya. Selanjutnya, untuk kegiatan kita yaitu adalah pemberian materi yang akan disampaikan oleh Dai Brikpol Hilal. Dengan ini saya persilakan kepada Ustaz. Silakan. Suaranya jelas, jadi? Ya, alhamdulillah Ustaz. Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala Ramadana syahrus syam wa syahrul mubarak wa syahrul unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, khususnya teman-teman, saudara-saudariku, mudah manfaat, wabil khusus Pak Ketua serta seluruh yang bergabung pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai nikmat-Nya di tengah dari musibah wabah pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita keimanan untuk berada di bulan suci Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampai di akhir Ramadan insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita, pemimpin kita, dan insya Allah pemberi syafaat kita di yaumil akhir nanti, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir batin mohon maaf yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengaji, sama-sama belajar agama, karena adinu nasihat, agama itu adalah nasihat, maka tugas kita semua adalah saling nasihat menasihati tentang kebaikan dan kesabaran insya Allah. Baik, materi kita pada sore hari ini adalah ada apa dengan 10 akhir Ramadan. Saya kira awalnya judulnya ini ada apa dengan cinta. Insya Allah. Jadi ada apa dengan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, dan tinggal beberapa hari lagi kita memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tentu dari awal hingga hari ini sudah banyak ibadah yang kita lakukan, baik ibadah fardu, wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan saat ini kalau di negara Sudiang ini lagi hujan, Allah waktu ajab, ya, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu waktu mustajab dikabulkannya doa adalah ketika turunnya hujan. Allahumma shayban nafi'an. Berikanlah keberkahan atas turunnya hujan ini. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang saat ini banyak hajat atau keinginan, perbanyak doa, apalagi di masa puasa ini, salah satu waktu mustajab juga kita untuk berdoa dan diterimanya doa kita, insyaallah. Baik teman-teman semua, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, disebut juga Sayyidus Sahur atau penghulunya bulan, karena bulan Ramadan ini memiliki banyak keistimewaan. Bulan Ramadan ini memiliki banyak kemuliaan. Bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan sebelumnya, di mana segala aktivitas kita ketika bernilai ibadah, baik itu wajib maupun sunnah, akan dilipat gandakan pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan ibadah sunnah, maka pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah wajib. Dan ketika kita melaksanakan ibadah wajib, sama pahalanya dengan mengerjakan 70 kali ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi, Masya Allah, luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah. Kemudian terkait di akhir-akhir 10 Ramadan, dari Aisyah, istri Rasulullah SAW, menjelaskan bahwa ketika masuk asyara fi Ramadan, 10 akhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW itu fokus beribadah, meningkatkan ibadahnya, dan mengajak keluarga-keluarganya untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Di 10 terakhir Ramadan ini, Rasulullah SAW saja bersama para sahabatnya sudah dijamin masuk surga, ya, sudah diampuni dosa-dosanya, masih mau meningkatkan ibadah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apalagi kita ini yang tentunya saya dan kita semua manusia biasa yang terkadang melakukan kehilafan, kesalahan, bahkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung bulan suci Ramadan ini salah satu bulan maghfirah, bulan pengampunan dosa. Ya, saya yakin dan percaya tidak ada yang tidak punya dosa di sini. Coba angkat tangan Ki yang tidak ada dosanya. Tidak ada nih, ya. Coba angkat tangan yang ada dosanya. Ya, saya angkat tangan juga, ada dosa. Nah, yang saya heran ini Pak Wawan yang tidak angkat tangan ini. Keberatan atau bagaimana? Ya, baik. Jadi kita ini pasti akan melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'ina tawwabun. Sesungguhnya cucu Adam, manusia itu tempat salah dan dosa, tapi sebaik-baik orang adalah orang yang mau memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Ya, sebelum kita masuk apa-apa yang harus kita lakukan di 10 akhir Ramadan, saya mengingatkan kembali bahwa Ramadan itu juga adalah bulan pengampunan dosa. 11 bulan yang kemarin kita sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, pasti kita pernah melakukan dosa 11 bulan yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 bulan ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan dengan niat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dengan berihtisaban, bermuhasabah, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Masya Allah, ketika teman-teman semua berpuasa di siang hari, itu niatnya karena Allah. Jadi S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau puasanya karena Allah, insya Allah akan diampuni dosanya. Karena begitu banyak orang yang berpuasa, ketika ditanya, kenapa gitu puasa? Ustaz, tidak enak kalau tidak puasa. Bilang, kenapa? Teman kantorku puasa.
Kenapa puasa nak? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau saya puasa 30 hari full, saya akan dibelikan baju baru dan sebagainya. Jadi niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi ketika kita berpuasa di siang hari, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika malam harinya, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang menjalankan ibadah sholat sunnah di malam harinya, maka akan diampuni dosa-dosanya juga. Masya Allah. Jadi ketika kita berpuasa di siang hari, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Dengan syarat karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat semua, teman-teman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang perlu kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini, karena meningkatkan ibadahnya, kemudian mengajak keluarganya untuk meningkatkan fokus untuk ibadah. Maka ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan, ya tentu kita mencontoh daripada amalan-amalan Rasulullah bersama para sahabatnya. Yang pertama adalah iktikaf di masjid. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Sekarang kita kan ada larangan, bukan larangan ya, ada pembatasan ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Salah satunya adalah untuk sementara tidak beribadah di masjid, tapi ibadahnya dialihkan ke rumah masing-masing. Nah, tentu kembali lagi tadi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Niat kita mau sholat tarawih di masjid, niat kita mau iktikaf di masjid, tentu insya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala kita iktikaf di masjid juga, sholat di masjid juga. Pahalanya insya Allah akan dapat juga. Nah, bagaimana tata cara kita iktikaf di rumah? Tentu iktikaf artinya kan berdiam diri, fokus, tidak mengerjakan hal-hal yang lain kecuali ibadah. Ibadah-ibadah ketika kita iktikaf antara lain yakni kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayakan kalau ada ruangan khusus di rumah atau di kamar tak mungkin, kita bisa iktikaf di ruangan khusus yang kira-kira terhindar dari gangguan keramaian. Kalau bagi yang berkeluarga bisa dulu di kamar A, di kamar B, di ruang tamu dan sebagainya. Artinya intinya iktikaf itu adalah berdiam diri. Tapi tidak berdiam diri tok saja, diam sampai tertidur, misalnya iktikaf dari pagi sampai sore, tidak juga seperti itu. Jadi iktikaf adalah berdiam diri dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikron katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi sambil kita iktikaf, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berzikir, sambil kita memahami makna zikir yang kita ucapkan. Misalnya, alhamdulillah, kita berhala memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Sambil kita mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini saya sudah selesai kuliah. Alhamdulillah tahun ini saya bisa puasa. Alhamdulillah tahun ini saya punya motor. Jadi saya lanjut lagi. Jadi kita berzikir ya. Ketika kita iktikaf, kita berdiam diri sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan zikir yang kita lafazkan itu kita tahu maknanya, kita tahu artinya. Ya, karena akan lebih kita bisa meresapi lafaz-lafaz zikir kalau kita tahu artinya. Ya, jangan juga terlalu cepat. Jadi jangan cari banyaknya, tapi kuantitasnya, ya, kualitasnya. Jadi banyak dan berkualitas. Ya, sedikit berkualitas masih lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak berkualitas. Contoh biasa kita dengar subhanallah, 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 subhanallah. Artinya subhan yang dipanggil-panggil. Jadi kita berzikir, upayakan zikir yang kita lafazkan itu kita tahu maknanya, kita bisa resapi maknanya.
Kita bisa tadi berzikir dengan lafaz subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mungkin selama ini kita bergantungnya kepada manusia, bukan kepada Allah, berharap kepada manusia, bukan kepada Allah, minta tolong kepada manusia, bukan kepada Allah. Itulah yang kita semua renungi, resapi ketika kita berzikir dalam iktikaf kita. Kemudian yang kedua yang kita lakukan ketika beriktikaf adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi kita. Jadi sholawat itu merupakan salah satu keberkahan bagi kita semua, ya, karena salah satu syarat diterimanya doa dengan adanya sholawat. Dan sholawat kita merupakan tanda kecintaan kita kepada Nabi kita. Karena ketika kita mencintai seseorang, ketika suka kepada seseorang, pasti kita akan sering-sering menyebut namanya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku umatnya Nabi, maka sering-seringlah menyebut namanya, sering-seringlah bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perbanyak salawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bermuhasabah, ya, bermuhasabah. Jadi ketika kita iktikaf, kita bermuhasabah, merenung-merenung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nantinya kita dihisab di yaumil akhir nanti. Jadi saat ini ibarat ini film, masih bisa ki mengedit-edit, ya, masih bisa ki menghapus-hapus, mendelete apa-apa yang kurang. Makanya kita harus bermuhasabah. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan muhasabah. Kita merenung-merenung 11 bulan yang kemarin, apa-apa yang sudah kita lakukan, bagaimana ibadah-ibadah kita selama 11 bulan ke depan, kita renungi, bermuhasabah di bulan suci Ramadan ini ketika kita beriktikaf. Maka perbanyak ki merenung, perbanyak ki bermuhasabah, ingat-ingat 11 bulan kemarin, apa-apa yang kurang, apa-apa yang harus kita tingkatkan, karena ketika kita mampu bermuhasabah, kita mengevaluasi diri kita, maka tentu akan ada planning-planning lagi ke depannya. Misalnya 11 bulan kemarin kita jarang baca Quran, maka di bulan suci Ramadan ini kita mulai lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. 11 bulan kemarin saya jarang sholat rawatib, sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Maka di Ramadan ini kita tingkatkan lagi ibadah-ibadah sunnah kita. Mungkin juga di 11 bulan kemarin banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, kita perbaiki di bulan suci Ramadan nanti. Maka bermuhasabah. Jadi itu yang pertama. Jadi saya ulangi, 10 akhir Ramadan ini kita memperbanyak iktikaf. Ya, kalau Rasulullah bersama para sahabatnya itu 10 malam terakhir itu tidak berada di rumah, tapi kebanyakan di masjid. Tapi karena situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk iktikaf di masjid, maka tidak apa-apa kita berdiam diri di rumah, beribadah di rumah, kita iktikafnya di rumah saja. Karena pada intinya hakikatnya iktikaf itu adalah berdiam diri, sambil berzikir, bermuhasabah, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak istighfar ketika kita iktikaf. Perbanyak istighfar kalau bisa sampai keluar air mata. Kalau tidak bisa keluar air mata, menangis gara-gara tidak mau keluar air mata. Ya, jadi upayakan kita memperbanyak istighfar ketika kita beriktikaf. Renungi, bayangkan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Jadi di 10 akhir Ramadan ini tingkatkan ibadah-ibadah utamanya sholat lail ta, ya, sholat lail ta. Jadi upayakan dalam malam-malam akhir Ramadan nanti itu upayakan lebih banyak ibadah tak daripada tidur tak. Ya, enggak apa-apa jika kita begadang-begadang dulu, enggak apa-apa jika kita bersusah-susah dulu, capek-capek dulu. Ya, karena Ramadan ini kan tidak semua diberikan kesempatan. Kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Begitu banyak orang-orang masih sama-sama Jaki, ya, masih kuliah, kemudian tetangga tak mungkin, bahkan orang-orang Islam kita bisa lihat di televisi. Banyak orang-orang yang meninggal sebelum Ramadan. Bahkan di saat Ramadan saat ini ada orang yang meninggal. Tadi saya juga baru dapat info bahwa salah satu letting saya di Polda juga meninggalkan kami semua, meninggal dunia. Artinya apa?
sudah cukup nih Allah Subhanahu wa taala kasih beliau almarhum itu jatah hidup, artinya sudah cukup nih bekalnya. Kita positifnya seperti itu. Ketika ada orang meninggal, kita positifnya sudah cukup nih amalnya, sudah banyak nih bekalnya. Nah, kita ini mungkin masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki diri. Ramadan kita jadikan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah teman-teman, sahabat-sahabat semua yang masih berada di bulan suci Ramadan ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak semua orang dipilih. Jadi saya tegaskan bahwa saat ini sahabat-sahabat semua, teman-teman semua adalah orang-orang yang terbaik. Orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berada di bulan suci Ramadan. Ya, baik. Teman-teman, sahabat semua yang insya Allah rahmati dan dimuliakan Allah. Amalan yang kedua adalah perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ya, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ya, tadi tingkatkan sholat tak di malam-malam 10 terakhir, perbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman dan petunjuk kita, dan Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal hudal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan, ya, sebagai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka mungkin selama ini kita jarang membaca Al-Qur'an, lebih banyak membaca Facebook, statusnya orang, ya, melihat berita-berita, membaca berita-berita dan sebagainya. Maka momentum Ramadan ini kita fokus untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Setelah khatam ke Al-Qur'an, kita baca lagi terjemahan-terjemahan Al-Qur'an. Maka tingkatkan. Yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah membacanya. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Ya, jadi baca Al-Qur'an. Ya. Yang kedua adalah tadabburi isi daripada Al-Qur'an. Ya, pelajari terjemahannya. Ya, minimal Al-Fatihah dululah. Ya, saya yakin dan percaya semua sahabat-sahabat semua kita tahu nih semua terjemahannya Al-Fatihah ya, insyaallah. Ya, minimal Al-Fatihah dulu. Jadi sholat tak bisa lebih khusyuk ya ketika kita bisa tahu artinya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, jadi amalkan Al-Qur'an setelah membacanya. Jadi itu. Dan insya Allah ketika kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanan wal hasanatu bihi asyaran." Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, maka baginya kalau di luar bulan suci Ramadan itu pahalanya 1 dikalikan 10. Nah, pas Ramadan ini dikalikan 10 kali lipat lagi, Masya Allah. Jadi dapat 100 ya, pahala setiap membaca satu huruf di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, La aqulu alif lamin harfum. Saya tidak mengatakan alif lamin itu satu huruf. Walakin alifun harfum, lamun harfum, mimun harfum. Ketika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 300 pahala kebaikan, Masya Allah. Jadi, teman-teman, sahabat-sahabat semua, di 10 terakhir Ramadan nanti, bahkan sebelum-sebelum ini, mari memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ustadz, saya kodong masih terbata-bata, Kak. Belum lancar membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbata-bata, ya, masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka baginya fahuwa ajrani. Baginya 2 kebaikan. Pahala belajarnya dan pahala membacanya. Jadi tidak apa-apa jika kita belajar, mungkin belajar sama kemana kanta yang TPA, belajar sama saudara tak, tidak apa-apa. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quranul Karim. Sekarang kan sudah canggih handphone di YouTube, bisa kita buka cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar dan sebagainya. Jadi jangan putus asa untuk belajar Al-Quran. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di 10 malam terakhir ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa wahkarau, ya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ya, di riwayat Bukhari itu adalah malam-malam ganjil.
Tapi kita tidak fokus di malam ganjilnya, tapi bagaimana caranya kita fokus tingkatkan ibadah di 10 malam terakhir. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu daripada turunnya malam Lailatul Qadar ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu kurang lebih 80 sampai 85 tahun lah beribadah. Jadi kapan dapat malam Lailatul Qadar? Sama halnya ketika kita baca Quran di dalamnya malam itu, kemudian sholat pada saat malam Lailatul Qadar itu, maka dianggap baca Quran, dianggap sholat selama kurang lebih 80 bahkan sampai 85 tahun, Masya Allah. Umur kita tidak ada yang sampai segitu mungkin ya, kalau ada berarti bonus, karena umur kita itu kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun, kalau di atas itu bonus insya Allah. Maka Masya Allah, luar biasa pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka pada intinya jangan fokus ibadah di malam-malam ganjil saja, tapi fokus di 10 malam terakhir kita tingkatkan ibadah. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya turun malam Lailatul Qadar itu. Pada intinya adalah setiap ibadah yang kita lakukan mampu menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Maka kadang ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang kena Lailatul Qadar? Ya, beda dengan orang yang kena petir kan biasa hangus, toh? Langsung kejang-kejang. Bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi beberapa riwayat mengatakan bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu datang di surat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatahu warruhu fiha, bahwa malaikat-malaikat itu turun, ya, bukan hanya satu saja, tapi memenuhi isi daripada langit dan bumi. Ya, kalau misalnya kasih masuk ke kelereng di gelas 2 atau 3, kemudian kita goyang-goyangkan pasti masih bersuara kan. Tapi kalau kita kasih full itu gelas dengan kelereng pasti tidak akan ada suara. Begitupun ketika malam Lailatul Qadar, ketika tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ketika malaikat-malaikat turun, maka suasana pada saat itu sangat tenang, ya. Kalau kita bisa artikan suasana hati kita itu tidak tenang, tidak gegana, gelisah, galau, merana, ya. Jadi ketika orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hatinya itu akan ada ketenangan, akan ada sakinah, ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan, tidak ada rasa takut, ya. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang semakin tenang hatinya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa tenang dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa tenang karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin jauh-jauh, dekat sama misalnya presiden, dekat sama Pak Bupati, dekat sama Pak Gubernur, Masya Allah luar biasa tenang, luar biasa senang tak. Dekat dengan orang yang kita suka, Masya Allah luar biasa kita senangnya. Bagaimana ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ala bizikrillahi tasmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, dekat dengan Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jadi suasana pada saat itu sangat tenang sekali. Kemudian kita akan merasakan ketenangan dalam batin kita. Kalau ada yang mampu menangis, melihat kebesaran Allah, mengingat nikmat Allah, itu merupakan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar kepada dia. Maka khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan amalan-amalan kita. Maka perbanyaklah amalan-amalan di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Gapailah Lailatul Qadar, ya, tapi tidak fokus ketika saya dapat kira-kira jam lagi ibadah besoknya. Saya malam ke-25 saya malam ke-27 baru fokus Kak. Malam ke-29 baru fokus Kak. Jangan. Jadi 10 malam terakhir maksimalkan untuk kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sahabat-sahabatku yang insya Allah rahmati dan dimuliakan Allah, kita tidak pernah tahu, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, belum ada kabar, belum ada kepastian kita akan berada di Ramadan tahun depan. Maka mumpung
kita berada di bulan suci Ramadan tahun ini, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini untuk semakin meningkatkan ibadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan yang kita lakukan 10 terakhir Ramadan yang perlu kita tingkatkan adalah perbanyak sedekah, ya. Perbanyak sedekah. Bulan Ramadan disebut juga bulan sosial, ya. Bulan sosial. Kenapa? Kita bisa merasakan baru ini dari pagi sampai sore menahan lapar dan haus, kita bisa rasakan bagaimana saudara-saudari kita di luar sana yang beberapa hari tidak makan, ya, yang berhari-hari hanya makan seadanya saja. Maka inilah waktu kita untuk memperbanyak sedekah. Kalau masih ada tabungan tak, keluarkan dulu untuk sedekah. Kenapa? Ditingkatkan pahala-pahala, dilipat gandakan pahala-pahala tak. Afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, tentu banyak yang terdampak di sekitar kita, ya, banyak yang mengalami kesusahan, banyak yang di PHK, banyak yang pekerja harian tidak bisa lagi bekerja. Masya Allah, itulah yang kita bantu. Ya, saya lihat kemarin dari teman-teman sahabat Muda Manfaat sudah menyalurkan bantuan-bantuan itu, Masya Allah sekali. Jadi momentum Ramadan ini mari kita memperbanyak sedekah, ya. Kalau mau banyak rezeki kita, kalau mau dikabulkan hajat-hajat tak, perbanyak sedekah, perbanyak berinfak di bulan suci Ramadan. Baik teman-teman, sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi saya ulangi kembali, ya. Jadi Rasulullah SAW meningkatkan ibadahnya di 10 akhir Ramadan. Ibadah-ibadah yang dilakukan yang pertama adalah itikaf, ya. Jadi perbanyak itikaf karena di rumah tidak bisa seperti di masjid, tapi tidak apa-apa kita seolah-olah berada di masjid ketika di rumah. Intinya berdiam diri di kesunyian, apalagi di malam hari. Perbanyak itikaf sambil berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah perbanyak sholat sunnata, sholat tarawih, sholat duha, ya. Kemudian sholat hajat, sholat taubat. Intinya perbanyak ibadah-ibadah, sholat-sholat di malam harinya. Kemudian memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian tadabburi artinya, kemudian insya Allah berniat untuk mengamalkan isi-isi daripada Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Yang pada intinya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dan teman-teman saudara-saudara kita yang lain, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Pada intinya, puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi, orang-orang yang lebih taat lagi, orang-orang yang lebih patuh lagi kepada perintah-perintah Allah, dan bagaimana puasa kita ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih pemaaf lagi, pribadi yang lebih peka terhadap lingkungan-lingkungan kita, utamanya orang-orang yang berada di bawah kita, jiwa sosial kita semakin tinggi insya Allah. Saya kira ya itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah materi dari beliau yang disampaikan dengan judul ada apa di 10 Ramadan terakhir. Selanjutnya untuk ke teman-teman, bagi yang ingin bertanya, saya akan berikan kesempatan. Saya batasi cukup 3 saja pertanyaan untuk kita kali ini, karena kan kita juga dibatasi oleh waktu. Ya, kepada Saudara Iwan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, begini Pak Ustaz, kan sekarang ini kita semua lockdown atau PSBB. Yang saya ingin tanyakan, gimana nanti pada saat sholat Idul Fitrinya, sedangkan sementara masjid ditutup semua. Dan jika memang bisa dilaksanakan di rumah, bagaimana ketika seisi rumah itu hanya wanita semua Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
Terima kasih. Ya, Ustaz. Saya persilakan Ustaz untuk langsung dijawab. Ya, baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika situasi saat ini berlanjut sampai Idul Fitri, ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Ya, baik. Pada umumnya dan pada hakikatnya, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah menyulitkan kita. Artinya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu hendak memberikan kemudahan, tidak memberikan kesulitan kepada kita. Contoh saja puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu wajib, ya. Puasa itu wajib, tapi ada pengecualian, ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, ya boleh tidak puasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Ya, tapi ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Karena ada orang bilang, Ustaz, bilang ya, enggak puasa Kak, bilang kenapa? Sakit Kak. Langsung bilang, oh iya tahu, masuk Ji. Ada di ayatnya tuh bilang, iya ada Ji. Wa man kana maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit atau safar boleh tidak puasa. Sakit apa Ki? Langsung bilang ini Ustaz, 2 hari Mas sariawan. Ya, sariawan Ji, berarti tidak termasuk. Safar perjalanan yang di bawah 80 km itu juga tidak termasuk. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, terkait masalah sholat Idul Fitri, ya bagaimana kita melaksanakannya ketika masih masa pandemi COVID ini. Beberapa ulama mengatakan 4 imam mazhab berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, jadi pertama kita ketahui dulu bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Ya, jadi perlu kita pahami dulu, hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah bukan wajib, tapi sunat muakkad, sunat yang sangat penting. Kemudian syarat-syaratnya, sholat Idul Fitri itu pertama ada khutbahnya. Jadi harus ada khutbah. Kemudian sholat 2 rakaat, 7 kali takbir pertama, 5 kali takbir kedua. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita di rumah? Memang disunahkan dilaksanakan di masjid atau di tanah lapang. Kalau situasi seperti ini, beberapa ulama mengatakan, pertama pendapat yang pertama boleh melaksanakan sholat Idul Fitri, ya kalau cukup 4 orang, ya lebih dari 3 orang itu sudah boleh dilaksanakan. Tapi tentunya harus ada yang khutbah. Jadi boleh kalau misalnya dalam satu keluarga 4 orang, 1 laki-laki, ya kemudian 3 perempuan boleh laksanakan. Jadi diatomi khutbah, diatomi imam juga, boleh. Kemudian jika tidak cukup 2 orang berarti tidak usah dilaksanakan. Tidak usah dilaksanakan. Jadi kembali lagi hukumnya sunnah, tapi sunnah yang penting. Kalau kita lebih daripada 3 orang, 4 orang, jadi batas imam mazhab itu 4 orang. Jadi boleh melaksanakan sholat berjamaah itu jikalau sudah memenuhi 4 orang. Ada juga pendapat mazhab yang lain mengatakan harus cukup 40 orang baru sah. Jadi kedua-duanya ada dasarnya. Tapi tidak usah dipaksakan kalau memang tidak bisa, tidak cukup 4 orang atau lebih, maka tidak usah dilaksanakan. Tapi cukup memperbanyak takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma ahadakum walalakum tashkurun. Jadi sempurnakanlah bilangan puasamu dengan membesarkan Allah, dengan bertakbir. Jadi kan takbir itu tidak harus keliling, apalagi masa pandemi sekarang ini PSBB, yang tidak harus keliling, cukup takbiran di rumah saja. Ya, kemudian jika situasi besoknya tidak memungkinkan, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat Id karena harus ada khutbahnya, ya. Kemudian minimal 4 orang, di mazhab lain harus 40 orang baru sah yang namanya sholat Id berjamaah. Ya, jadi saya kira itu. Jadi kita melihat situasi perkembangan yang ada, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan situasi segera membaik sehingga kita bisa beridul fitri nantinya bersilaturahim dengan sahabat dan keluarga semua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan dari Ustaz. Bagaimana Saudara Iwan? Sudah jelas ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, oke. Selanjutnya bagi teman-teman yang lain, oh ya ada ini dari
Andi Andriani. Saya langsung persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai 10 amalan 10 akhir Ramadan, ini mungkin saya lebih spesifik ke kaum hawanya. Bagaimana pahala yang kita mungkin peroleh yang kaum hawa pada saat 10 amalan terakhir Ramadan itu tidak bisa kita laksanakan karena kedatangan tamu, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana pahalanya itu Pak Ustaz untuk kaum hawa apabila mendapatkan tamu di 10 akhir Ramadan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, baik, Bismillah. Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya atau bagaimana pahala-pahala yang didapatkan oleh seorang akhwat atau perempuan yang kedatangan tamu, tentunya bukan temannya yang bertamu karena sekarang dilarang bertamu ya, masih masa PSBB. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keistimewaan kepada perempuan, khususnya kepada perempuan wanita, bahwa ada hal-hal yang tertentu yang tidak dibolehkannya seorang perempuan untuk melakukan atau melaksanakan ibadah, utamanya ketika dalam keadaan haid. Jadi sama dengan puasa tentunya, tidak boleh berpuasa ketika haid, nifas, atau dalam keadaan hamil, kemudian menyusui, dan lain sebagainya.